Argentina dan Spanyol dipastikan saling berhadapan dalam ajang finalisima. Real Madrid dikabarkan telah menerima tawaran senilai 150 juta euro dari Chelsea. Lionel Messi kembali berdiri di ambang tonggak bersejarah. Argentina dan Spanyol dipastikan saling berhadapan dalam ajang finalisima yang akan digelar pada 27 Maret 2026 mendatang. Laga ini mempertemukan dua juara benua, Amerika Selatan dan Eropa, dalam satu panggung prestisius. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Lusail, Qatar, stadion yang sama ketika Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Finalisima menjadi pertemuan simbolik dua kekuatan besar sepak bola dunia. Sorotan utama laga ini tertuju pada pertemuan perdana Lionel Messi dan Lamine Yamal. Dua pemain dari generasi berbeda ini akan berbagi lapangan dalam satu pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya. Finalisima antara Spanyol dan Argentina akan menjadi edisi keempat sepanjang sejarah turnamen. Namun, ini baru kali kedua trofi tersebut diperebutkan pada abad ini. Argentina datang sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Italia dengan skor 3-0 di Wembley pada edisi 2022. Kemenangan itu menegaskan status mereka sebagai penguasa terakhir kompetisi ini. Sebelumnya, turnamen yang dulu bernama Piala Artemio Franchi itu pertama kali dimenangi Prancis pada 1985 usai menundukkan Uruguay. Argentina sendiri pernah mengangkat trofi lewat kemenangan adu penalti atas Denmark pada 1993. Laga ini akan mempertemukan Lamine Yamal dengan Lionel Messi untuk pertama kalinya dalam karier sang pemain muda. Yamal kini menjadi salah satu bintang utama Spanyol, sementara Messi membela Inter Miami CF. Pemain berusia 18 tahun itu kerap dibandingkan dengan Messi karena kesamaan jalur karier di Barcelona. Keduanya sama-sama bermain di sisi kanan, berkaki kiri, dan mengenakan nomor punggung 10. Yamal sendiri telah menanggapi perbandingan tersebut dan menegaskan fokusnya pada jalur karier pribadi. Meski baru pertama kali berhadapan di lapangan, Messi dan Yamal sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Pada 2007, Messi berpose bersama Yamal yang masih bayi untuk kalender amal, foto yang kembali viral saat Euro 2024. Selain itu, terdapat dokumentasi Yamal kecil bersama Messi di pusat latihan Barcelona. Ketika Yamal masih bagian dari akademi dan Messi memperkuat tim utama. Pertandingan finalisima ini juga digelar hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina dan Spanyol termasuk di antara negara yang difavoritkan menjuarai turnamen tersebut. Real Madrid dikabarkan telah menerima tawaran senilai 150 juta euro dari Chelsea yang ingin menggaet Vinicius Junior. Ketertarikan The Blues itu muncul di tengah negosiasi perpanjangan kontrak Vinicius yang masih menemui jalan buntu. Saat ini, 150 juta euro El Real dihadapkan pada salah satu dilema paling rumit dalam perencanaan masa depan tim. Kontrak Vinicius Junior belum juga menemui titik terang, dan kondisi tersebut perlahan membuka peluang terjadinya transfer besar yang berpotensi jadi kejutan. Pembicaraan kontrak baru Vinicius praktis terhenti. Di internal Real Madrid, mulai muncul rasa lelah menghadapi tuntutan yang diajukan sang winger. Manajemen Real Madrid menilai situasi ini telah berlarut-larut lebih lama dari perkiraan awal. Real Madrid tentu menyadari betapa vitalnya peran Vinicius di atas lapangan. Namun, klub juga harus mempertimbangkan keseimbangan ruang ganti dan kebijakan struktur gaji. Angka yang diminta Vinicius dianggap terlalu tinggi, dan sejauh ini belum ada kesepakatan untuk memenuhinya. Mandeknya kesepakatan membuat komunikasi kedua pihak semakin dingin. Manajemen tidak lagi menutup kemungkinan apapun, termasuk membuka kemungkinan menjual pemain asal Brasil tersebut jika situasi tidak segera berubah. Kasus Vinicius Junior kini tak semata persoalan teknis, melainkan sudah masuk ranah strategis. Real Madrid enggan mengorbankan stabilitas internal klub hanya demi satu perpanjangan kontrak. Di tengah kebuntuan tersebut, Chelsea muncul sebagai pihak yang paling serius. Tim London Biru terus melakukan pendekatan intens dan menyiapkan proposal bernilai 150 juta euro, angka yang tentu sulit diabaikan Real Madrid. Tawaran tersebut disebut terdiri dari 125 juta euro sebagai pembayaran tetap, ditambah 25 juta euro dalam bentuk bonus variabel berdasarkan pencapaian prestasi. Bagi Chelsea, mendatangkan Vinicius Junior akan menjadi pernyataan kekuatan sekaligus gebrakan besar di level Eropa. Pihak The Blues menilai momen saat ini sangat ideal. Ketidakpastian, kontrak, dan kelelahan internal Real Madrid menjadi celah yang ingin mereka manfaatkan. Vinicius tak sepenuhnya menutup mata terhadap ketertarikan Chelsea. Winger berusia 24 tahun itu dikabarkan membuka diri terhadap opsi pindah ke The Blues jika kondisi di Real Madrid tak membaik dalam beberapa bulan ke depan. Premier League sejak lama menjadi destinasi menarik bagi Vinicius Junior, baik dari sisi eksposur global maupun finansial. Chelsea menawarkan proyek olahraga yang menjanjikan, peran sentral di tim, serta kontrak bernilai besar sesuai ekspektasinya. Langkah ini jelas menambah tekanan bagi Real Madrid, yang kini harus menentukan sikap apakah bertahan dengan pendirian atau mulai serius mendengarkan tawaran yang datang. Lionel Messi kembali berdiri di ambang tonggak bersejarah.
Memasuki 2026, mega bintang Argentina itu hanya berjarak 4 gol dari catatan 900 gol sepanjang karier profesionalnya. Capaian itu semakin menegaskan betapa konsistennya Messi selama lebih dari 2 dekade, dari debut remajanya bersama Barcelona hingga kini memimpin lini depan Inter Miami. Pertanyaan pun bergeser lebih jauh. Setelah 900 gol tercapai, mungkinkah Messi menembus angka 1000 dan bahkan melampaui rival abadinya Cristiano Ronaldo? Lionel Messi menutup tahun 2025 dengan koleksi 896 gol senior setelah membantu Inter Miami menjuarai MLS Cup lewat kemenangan atas Vancouver Whitecaps. Musim MLS 2026 baru akan dimulai pada 21 Februari, sementara tim nasional Argentina baru kembali bertanding saat menghadapi Spain di ajang finalisima di Doha pada 27 Maret. Artinya, publik harus sedikit bersabar sebelum Messi berkesempatan mencetak 4 gol penentu menuju angka 900. Meski begitu, dengan usia 38 tahun dan statusnya sebagai pusat permainan Inter Miami, pencapaian tersebut diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu begitu kompetisi resmi kembali bergulir. Saat ini, hanya satu pemain aktif yang telah menembus lebih dari 900 gol profesional, yakni Cristiano Ronaldo yang mencapai tonggak itu pada September 2024. Jarak Messi dengan Ronaldo masih signifikan, tetapi konteksnya menarik. Pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak berikutnya hanyalah Robert Lewandowski dengan 685 gol, mempertegas dominasi dua ikon sepak bola modern tersebut. Dengan Ronaldo kini mendekati usia 40 dan Messi lebih muda hampir 2,5 tahun, peluang persaingan keduanya tidak hanya soal siapa mencapai 1000 lebih dulu, tetapi juga siapa yang menutup karier dengan total gol lebih tinggi. Sebagian besar gol Messi lahir bersama Barcelona. Selama 17 musim, ia mencetak 672 gol dalam 778 laga atau sekitar 75% dari total kariernya. Setelah itu, Messi menambah 32 gol bersama PSG dan 77 gol bersama Inter Miami. Di level internasional, ia telah mengoleksi 115 gol dari 196 pertandingan bersama Argentina. 2 gol Messi di final Piala Dunia 2022 melawan Prancis menjadi salah satu momen paling ikonik, menegaskan bahwa kontribusinya di panggung terbesar tidak pernah memudar. Messi menjalani debut profesionalnya pada 2004 di bawah asuhan Frank Rijkaard. Gol pertamanya tercipta pada Mei 2005, hasil umpan Ronaldinho saat menghadapi Albacete. Sejak mencetak 10 gol pada musim 2005, Messi tidak pernah lagi keluar dari jalur 2 digit gol dalam 20 musim berikutnya. Puncaknya terjadi pada 2011 dengan 82 gol dalam satu musim. Musim itu pula, ia melampaui rekor gol Barcelona milik Cesar Rodriguez lewat hat-trick ke gawang Granada. Rekor demi rekor berlanjut saat ia melampaui catatan La Liga milik Telmo Zarra setelah mencetak hat-trick ke gawang Sevilla pada 2014. Messi masih memiliki lebih dari 100 gol untuk mencapai angka 1000. Namun, peluang itu terbuka lebar setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami hingga akhir musim MLS 2028. Sejak pindah ke MLS pada Juli 2023, Messi mencatat rata-rata 36 gol per musim untuk klub dan negara. Meski masa depannya bersama Argentina belum pasti, terutama terkait Piala Dunia 2026, produktivitasnya di level klub tetap tinggi. Jika rata-rata tersebut bertahan, Messi berpeluang mencetak gol ke 1000 pada penghujung musim 2028. Sebuah perhitungan sederhana, tetapi cukup untuk menempatkan namanya sejajar atau bahkan melampaui Ronaldo dalam sejarah pencetak gol terbanyak sepak bola dunia